Shalom bagi saudara sekalian. Kali ini saya akan menanggapi video short yang saya temui di mana ada seorang bidat yang sok-sokan menanggapi Pendeta Gilbert dengan kasar pula. Tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Ada orang-orang bodoh yang bertanya, kenapa Allah harus jadi manusia? Kalau Allah bertindak sesuatu, jangan nanya. Gilbert lumayan dong, laksana maling, teriak maling. Gilbert yang bodoh banget, tapi menuduh orang lain bodoh. Buat saya, pertanyaan paling bodoh adalah, kenapa Allah harus jadi manusia? He is God, tapi kan Allah nggak bisa jadi manusia. Hey, if you call him God, nothing is impossible for him. Bible never said that the Almighty God become a man. Alkitab tidak pernah katakan Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia. Injil Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa Allah? Allah inilah yang dalam perjanjian lama disebut Yahweh, yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Ayat 17, perhatiin baik-baik. Allah mengutus anaknya. Jelas dikatakan Allah mengutus anaknya, bukan Allah menjelma jadi manusia. Bukan. Bertobat ya, pendeta bodoh dan sesat. Ya, kita sudah saksikan bersama dan saya akan tanggapi bagian per bagian baik statement Pendeta Gilbert maupun Bapak Bidat ini. Ada orang-orang bodoh yang bertanya, kenapa Allah harus jadi manusia? Kalau Allah bertindak sesuatu, jangan nanya. Nah, untuk Pendeta Gilbert, itu bukan jawaban sebenarnya. Jelas orang yang kebingungan atau orang yang tidak tahu akan bertanya, kenapa Allah menjadi manusia? Allah menjadi manusia itu bukan satu hal yang remeh. Jadi jika ada orang yang bertanya, kenapa Allah menjadi manusia? Maka berilah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan itu. Bukan jangan nanya, kenapa Allah menjadi manusia? Jawab saja untuk menggenapi karya penebusan. Jika ditanya lagi, kenapa harus ada karya penebusan? Maka jawablah sesuai dengan pertanyaan itu. Bukan jangan nanya. Kita lanjut. Gilbert lumayan dong, laksana maling, teriak maling. Gilbert yang bodoh banget, tapi menuduh orang lain bodoh. Buat saya, pertanyaan paling bodoh adalah, kenapa Allah harus jadi manusia? Menurut Pendeta Gilbert, pertanyaan paling bodoh adalah kenapa Allah harus jadi manusia. Menurut saya, tidak boleh kita berpikir seperti itu ya. Itu justru menunjukkan adanya sifat kesombongan di dalam diri. Kalau Anda memang benar-benar tahu kenapa Allah menjadi manusia, maka beritahu juga kepada mereka yang tidak tahu atau yang belum tahu dan bertanya kenapa Allah harus menjadi manusia. Supaya sama-sama tahu gitu loh. Kita lanjut. He is God, tapi kan Allah nggak bisa jadi manusia. Hey, if you call him God, nothing is impossible for him. Bible never said that the Almighty God become a man. Alkitab tidak pernah katakan Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia. Nah, inilah bidat. Entah beliau ini pura-pura bodoh atau asli ya. Alkitab tidak pernah katakan bagaimana. Di dalam Yohanes 1, itu jelas sekali kok ayat 1. Firman itu adalah Allah. Pada ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Artinya apa? Sang firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Jadi jelas ini. Kita lanjut. Injil Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa Allah? Allah inilah yang dalam perjanjian lama disebut Yahweh, yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Ayat 17, perhatiin baik-baik. Allah mengutus anaknya. Jelas dikatakan Allah mengutus anaknya, bukan Allah menjelma jadi manusia. Bukan. Bertobat ya, pendeta bodoh dan sesat. Sebenarnya Anda juga harus bertobat. Itulah kalau Anda memahami kata anak di situ seperti Anda dan Bapak Anda. Yesus Kristus tidak lahir seperti manusia pada umumnya atau melalui hubungan suami istri. Tetapi Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Bayi yang dikandung Maria itu adalah bayi yang dibentuk oleh Roh Kudus. Dan kalau Alkitab ditelusuri lebih dalam secara benar, maka akan ditemukan bahwa Roh Kudus mempersiapkan tubuh kemanusiaan bagi Sang Firman yang adalah Allah itu. Sehingga Yesus Kristus yang dilahirkan Maria itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam hal ini, Yesus Kristus memiliki dua natur, natur ilahi dan natur manusia.
sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Hal itu harus terjadi untuk menggenapi karya penebusan bagi umat manusia, bukan bagi setan-setan. Jadi jika dikatakan Yesus adalah anak Allah, benar dalam kemanusiaannya. Dan jika dikatakan Yesus adalah Allah, benar dalam keilahiannya. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan video ini, janganlah percaya kepada bidat itu. Percayalah kepada Yesus Kristus yang sejati, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, yang datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang sejati tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian.